Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat di Arsiket ya, yang namanya itu layout book. Jadi teman-teman semuanya kalau kita perhatikan di Arsiket itu ada beberapa menu ya. Kalau ada project map itu tempat kita menggambar, kemudian juga ada view map tempat kita menggambar, dan juga kita mengatur layar kombinasi. Layar kombinasinya itu di view map. Kemudian ini ada yang namanya layout book. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat layout book untuk proyek kita di materi kuliah studio desain terpadu ini ya, dimana kita materi adalah bangunan 2 lantai. Apa aja nanti list gambar yang ada di bangunan 2 lantai coba akan kita bikin di sini. Jadi kalau di Arsiket itu layout booknya ini nih, yang di bagian atas ini merupakan nanti calon dari layout book kita, lembar-lembar kerja kita. Yang di bawah ini adalah master layoutnya. Jadi kalau kita ingin mengedit format cop gambar itu kita ngeditnya di master layout ini teman-teman. Ini ada yang A4 portrait ya, ada yang A4 landscape, kemudian ada yang A2, A1 landscape. Ini bisa macam-macam, kita bisa bikin. Contohnya kalau kita mau bikin baru itu, ini di master layout ini kita klik kanan, pilih new master layout. Ya, coba kita kasih nama di sini A3 cop SDT gitu ya. A3 cop SDT. Ini kita pilih A3, ada macam-macam ini. Ini A3 yang oversize, tapi kita pilih yang A3 isometric ini, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah batas tepi sebenarnya ini batas tepi yang nanti akan masuk di cop itu. Pembatasnya kita kasih 0 saja. Kasih 0. Kemudian ini potret, ini landscape. Potret atau landscape, kita pilih yang landscape. Kemudian ini di paling bawah ini ada pengaturan set as default for new layout. Jadi kalau ini kita centang, itu nanti kalau kita bikin new layout baru, otomatis dia akan masuk di master layout yang kita bikin ini akan sebagai defaultnya seperti itu, biar nanti tidak repot-repot mengulang memilih dari awal lagi ya, seperti itu. Ini kita create di sini. Nah, ini kan udah ada baru nih di sini master layout. Nah, kemudian kita akan mengisi kopnya ini kita bisa ngisi manual di sini ya, bikin kop di sini seperti ini. Tapi karena kemarin kita udah bikin ya, yang kemarin kita share itu, kita tinggal copy aja nih dari kop gambar yang kemarin kita udah share itu, perbaikan. Kita pilih, kita copy di sini, copy, kita masukkan ke project teman-teman semuanya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan di sini. Dan nanti akan kita lihat di layout booknya. Kalau di default, tampilan defaultnya Arsiket itu kan sudah ada bawaannya ya. Ini boleh kita hapus saja karena nanti kita akan sesuaikan dengan layout gambar kita. Ini kita del aja. Nah, kemudian kita bikin baru nih. Caranya ini di klik kanan, new layout. New layoutnya, nah ini master layoutnya kan udah otomatis dia akan kepilih ke SDT karena tadi udah kita centang sebagai default ya. Kemudian ini layoutnya, yang pertama itu adalah kita mulai dari set plan existing ya, set plan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang di bagian layout book kita otomatis nanti master layoutnya akan terpasang di sini. Kalau kita mau ngedit, itu ngeditnya di bagian master layoutnya yang tadi itu ya, di bagian sini. Nah, ini yang kalau kita mau ngedit tulisannya ini di sini. Dan kita lanjut lagi di bagian set plan ini, layout booknya kita lengkapi lagi. Setelah set plan estetik adalah set plan rencana.
rencana. Kemudian setelah set plan itu ada, kita bikin lagi denah rencana lantai 1. Kita akan bikin layout book bangunan 2 lantai ya rumah. Kemudian kita bikin lagi denah rencana lantai 2. Setelah denah itu ada tampak bangunan ya, tampak bangunan. Kita siapin aja ini 2 lembar yang untuk tampak bangunan. Dan kita bikin lagi ini potongan bangunan. Kemudian kita bikin lagi potongan bangunan. Oke, setelah denah tampak potongan, ini kita masuk ke arsitektural dulu ya. Arsitektural itu kita ada yang namanya rencana pola lantai. Lantai 1 dulu. Dan kita ada juga rencana pola lantai 2. Nah, kemudian kita bikin lagi setelah lantai itu kita bikin rencana plafon lantai 1. Dan kita bikin lagi rencana plafon lantai 2. Setelah plafon kita bikin rencana ada namanya balok lantai teman-teman. Sini ya, rencana balok lantai 1. Jadi balok lantai itu adalah balok yang lokasinya atau letaknya itu di atas kusen kita, kusen pintu, kusen jendela. Itu ada balok kecil untuk memperkuat kusen kita ya. Nah, kita bikin ini masuknya di arsitektural. Kita bikin lagi rencana balok lantai 2. Kemudian kita bikin lagi rencana pintu jendela lantai 1. Dan kita bikin lagi rencana pintu jendela lantai 2. Oke, sepertinya ini untuk arsitektural kita udah cukup. Kita bisa bikin folder-folder juga. Caranya ini teman-teman ada new subset. Ini kan kalau ini folder, kita kasih nama arsitektural. Nah, ini jadi folder, kemudian ini bisa kita taruh di atas. Kemudian ini bisa kita atur arsitektural. Yang lembar kerjaan ini kita masukkan ke folder arsitektural sini. Nah, oke. Supaya bisa masuk ke tadi itu tinggal dipilih semuanya aja, tekan shift, nah pilih semuanya, terus nanti tinggal di drag ke foldernya itu ya teman-teman, seperti itu. Atau coba kita bikin lagi aja ini sekarang yang bagian struktural. Nah, ada apa aja kah di bagian di layout book struktural itu kita bikin new. Yang pertama rencana titik kolom, kemudian baru lagi rencana pondasi. Setelah rencana pondasi itu kita ada rencana baloknya itu lantai 1 ya, balok lantai 1, atau kita balok elevasi plat lantai teman-teman itu bias berapa. Kalau untuk rumah tinggal
dua lantai ya, paling tidak itu minimal 3,5 ya, 3,5 atau 3,4 ini, plus 3,40 rencana balok lantai 1 lah. Balok lantai 1 itu letaknya di plat lantai 2 ya, letaknya di plat lantai 2 seperti itu. Nah, di sini ini akan ketulis. Kemudian setelah balok rencana plat, kita akan bikin rencana plat beton elevasi plus 3,40. Ini kita bikin plat kita itu tingginya dari 00 itu 3,40. Di sini kita create. Kalau ini kita hapus saja, ini kita lantai satunya kita hapus, kita pakai yang notasi elevasi aja. Nah, seperti ini. Jadi setelah titik kolom pondasi ada rencana balok elevasi 3,4, rencana plat beton elevasi 3,4. Kemudian kita bikin ada di lantai 2 itu ada rencana ring balok. Rencana ring balok ini elevasi, kalau lantai 2 itu 3 meter ya, 3,4 tambah 3 meter ya, 6 plus 6,40. Untuk elevasinya nanti bisa kita cek lagi di desain teman-teman, nanti di potongannya bisa kita lihat ada di story-nya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah rencana ring bulb, kita bikin rencana atap nih teman-teman. Di sini ada rencana atap. Oke. Untuk struktural sepertinya ini cukup: titik kolom, pondasi, balok, plat beton, ring bulb, dan rencana atap. Oke, sekarang kita bikin yang MEP ya, mechanical, electrical, dan plumbing. Kita mulai dari rencana jaringan air bersih lantai 1. Ini bisa kita singkat aja, lantai 1 ini ya. Kemudian rencana air bersih lantai 2, rencana jaringan ya, bisa kita di sini. Kemudian new layout, sekarang yang rencana jaringan air kotor lantai 1. Kemudian rencana jaringan air kotor lantai 2. Dan ada lagi nih, biar nggak kepanjangan ya, kita pendekin ya tulisannya. Ada lagi rencana new layout, rencana saluran air hujan. Sebenarnya ada baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Kita siapin dulu aja ini ya, saluran air hujan. Kemudian kita ada juga rencana, sekarang kita masuk ke elektrikalnya, titik lampu lantai 1. Kemudian rencana titik lampu lantai 2. Kemudian ada lagi rencana stop kontak lantai 1. Jadi kalau stop kontak itu adalah colokan ya, colokan listrik. Kemudian ada juga rencana stop kontak lantai
2. Nah, untuk ME nya sepertinya ini cukup seperti ini. Sebenarnya kalau ada lagi itu rencana AC ya, rencana titik AC lantai 1 kita bikin aja. Nah, kalau nanti di rumah teman-teman itu ada di kamarnya mau ada AC nya, rencana titik AC lantai 2. Nah, seperti ini. Terus misalnya lagi mau ada rencana, kalau mau kita lengkapi layout, rencana CCTV lantai 1, dan kita bikin lagi rencana CCTV lantai 2, jadi kamera pengaman ya. Kalau kemudian ada lagi rencana misalnya ada di rumah teman-teman itu ada wifi-nya, wifi. Berarti nanti titik wifi-nya itu di mana bisa kita lihat. Nah, di lantai 1 atau di lantai 2 nanti bisa muncul di sini ya. Oke, sebenarnya ini sudah. Kalau penangkal petir kalau 2 lantai sepertinya belum ya. Kalau 3 lantai baru kita harus ada penangkal petir. Kalau 2 lantai ini belum. Jadi sepertinya ini cukup. Ini seperti ini. Kemudian kita lagi new subset ini di landscape. Nah, kalau landscape itu kan ada yang namanya elemen hardscape dan softscape ya. Ini kita bikin aja yang pertama rencana tanaman, rencana vegetasi, nanti masuknya ke landscape. Kemudian ada juga rencana bolehlah kita lampu halaman ya, atau lampu ini, rencana lampu halaman. Kemudian ada juga rencana kalau di landscape itu penanggulangan air hujan, rencana saluran air hujan halaman. Ini nanti di sini itu nanti misalnya ada resapan air akan kelihatan di sini ya. Mungkin ini 3 ini dulu aja. Vegetasi, halaman. Ya ini kalau hardscape itu nanti penutupnya, covernya ya. Kalau hardscape itu nanti bisa seperti batu-batu pipi untuk pijakan, seperti itu. Rencananya seperti apa? Bolehlah kita bikin sekalian nanti. Rencana hardscape. Kemudian sebentar ini dulu. Kalau mau lengkap lagi rencana furniture taman ya, rencana kalau mau dikasih sekalian apa-apa, furniture taman atau halaman. Oke, ini kemudian lagi yang terakhir itu adalah detail. Kalau detail itu yang pertama ada detail penulangan. Ini penulangan itu kolom-kolom balok kita nanti akan kita bikin di sini. Kemudian ada detail pondasi. Sebelum pondasi footplate dulu. Detail kalau footplate ya di sini detail tulangan footplate ya. Dan ada lagi detail pondasi. Kemudian ada detail
plat lantai. Jadi penulangan plat lantai, detailnya seperti apa nanti akan kita bikin sekalian. Kemudian detail sekarang pintu jendela. Kemudian ada new layout, detail kuda. Kemudian ada juga detail apa lagi ya? Detail tangga. Ini kita bikin tangga. Nanti kelihatan tangganya seperti apa, railingnya pakai apa. Kemudian ada juga di sini detail tangga. Kuda. Oke, ini. Jangan lupa detail fasad. Nah, ini. Kalau begitu, kalau ada detail fasad, berarti ini kita tambahi di sini rencana fasad. Rencana fasad lantai 1. Ada lagi rencana fasad lantai 2. Nah, di sini udah muncul rencana fasad. Kemudian detail fasad, detail penulangan, footplat, pondasi, par lantai, detail pintu jendela, detail tangga, detail fasad. Itu ada nanti yang namanya adalah detail septic tank. Nah, itu bak penyampulangan ini ya, kotoran ya. Setelah itu ada detail sumur peresapan air kotor. Ini ada sumur peresapan air kotor. Kemudian ya sebentar cukup ini aja dulu. Ada lagi sumur peresapan air hujan. Sumur peresapan air hujan. Ya, seperti ini. Oke, nanti kalau ada yang kurang kita tambahi besok. Selanjutnya ya, ditambahi kalau misalnya ada detail-detail bagian yang kurang. Nah, setelah ini udah masuk semua nih rencana layout book kita teman-teman. Jadi nanti ada di list gambar apa aja yang akan kita bikin. Sekarang kita bisa bikin set index. Ini adalah daftar isi gambar ya, daftar isi gambar. Ini defaultnya masih seperti ini. Kita mengaturnya itu untuk set index di bagian ini teman-teman. Set index ya ini bisa ke view map, bisa ke project map. Kalau di sini set index view map ya, kita masuk ke ini set index. Ini bisa kita atur tambahnya. Kita ngaturnya kalau mau namanya di sini, misalnya ini adalah kita bikin daftar gambar namanya ya. Namanya daftar gambar, ini adalah halaman. Dan ini judul gambar ya. Judul gambar. Nah, kemudian kan sebenarnya ini setelah judul gambar itu ada skala. Ini kita bisa menambahkan dan kita juga bisa mengurangi yang tidak ingin kita masukkan, misalnya kita sesuaikan aja. Nah, ini kan di set index di layoutnya itu yang akan kita masukkan adalah layout ID, itu yang nomornya tadi, layout nama layoutnya tadi, layout book, dan kita akan masukkan di sini ini ya, skala gambar ya. Pilih add field, file, layout. Ini pilih di bagian layout ya. Ada isu, ada layout. Pilih di layout, pilih drawing scale, pilih add.
Nah, di sini udah. Kemudian yang tidak kepakai ini kita remove aja. Isu kita remove, publish kita remove, remark kita remove. Jadi kita sederhana aja, 3 bagian aja. Nomor halaman, nama gambar, dan nama halaman, nama gambar, dan drawing scale-nya aja yang kita pakai ya di sini. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Ada daftar halamannya, judul gambar, dan drawing scale. Ini karena kita belum plotting gambarnya, jadi drawing scale-nya gambarnya belum muncul. Nanti kalau kita udah plotting, dia akan muncul di sini ya. Kemudian untuk nomor halaman sendiri, ini juga bisa kita edit. Misalnya kalau yang tadi arsitektur itu A, struktur itu B. Ini bisa kita edit nanti. Ya, teman-teman bisa nanti mengembangkan untuk penomorannya ini. Bisa lihat di sini kok ini. Oke, sementara mungkin itu dulu teman-teman. Oh iya, sebelumnya ini kita plotting dulu ya, lupa. Kita plotting dulu di sininya. Caranya lagi kita atur dulu. Nah, kita bikin baru aja ya. New layout, ini namanya daftar gambar. Oke, seperti ini. Nah, ini kita taruh di yang paling atas saja di sini. Daftar gambar punya kita. Kemudian masuk di view map. Ini set indexnya ini, klik kanan, place on layout. Nah, kita taruh di sini. Oh, belum muncul ya ini. Ya, kita ini. Ini belum muncul ya, sebentar. Kita kok belum muncul, coba kita update. Oke, ini kan bisa kita atur. Kalau terlalu pendek seperti ini, bisa kita pecah partisinya. Biasanya ada yang untuk memecahnya ya, sebentar. Seperti ini, klik di sini. Iya. Coba kita atur-atur. Kalau ini besar kecil ya. Kita kecilin dulu. Ini sebenarnya ada ini ya, yang untuk mengatur supaya dia bisa terpecah jadi dua bagian. Sebentar. Kalau ini kan, nah ini misalnya muncul kayak gini nih ya, 2 bagian. Atau ini coba kita hapus dulu ya, yang atas mungkin ada pengaruh. Oh, kok nggak muncul ya, kok tidak muncul, sebentar. Oke teman-teman, coba kita ulangi aja. Kita del, ini kita masuk place on layout, kita masukkan di sini ya. Oh iya, ini ada bagian restruktur tabel ya. Ini bisa kita, nah maksudnya seperti ini, jadi 2 bagian. Kita kalau kita mau menatanya seperti ini, kemudian kita bisa perbesar skalanya. Kalau ini bisa kita manual ya, seperti ini.
Nah, oke. Untuk daftar gambar kita sudah jadi. Ada berapa nih? Lumayan ya. Beberapa daftar gambar yang nanti akan kita bikin di tugas kita ini. Oke teman-teman, selamat mencoba ini ya. Kita membuat layout book untuk sebagai nanti juga kita checklist kita nih, yang udah kita bikin apa, yang belum apa gambar kita. Nanti bisa kita lihat juga di layout book kita ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.